Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 271 sampai 275. Bab 271. Kirimkan saya videonya dengan cepat. Datang, Yao Guangbiao memegang telepon yang sedikit hangat. Wajahnya berpikir, dan dia merespons ketukan di pintu secara mekanis. Muyu dengan lembut membuka pintu dan berkata, "Halo, Presiden Yao." Sopan, tapi tidak rendah hati atau sombong, sangat tenang. Ketika Yao Guangbiao melihat Muyu, dia diam-diam mengaguminya. Dia memilih sekretaris jenderal ini dengan baik. Dia telah melakukan banyak pekerjaan baru-baru ini. Dia mengangguk dan bertanya, "Ada apa dengan sekretaris jenderalmu?" Dia melirik Li Ke dan mengabaikannya. Tingkah bodoh Ji Fei di hadapannya langsung membuatnya sangat muak. Bahkan ia ingin mengeluarkannya dari pasar bahan bangunan Dongxi. "Halo, Presiden." Li Ke juga tahu bahwa dia tidak disukai, jadi dia berinisiatif untuk menyapa. Yao Guangbiao mengangguk dan menatap Muyu. "Ada apa?" Muyu buru-buru melangkah maju. "Presiden Yao, manajer Li Ke, dan Tuan Dong Hefei telah bekerja sama untuk mengembangkan semen pengikat cepat jenis baru. Mereka ingin mendaftarkan merek dagang dan berharap kami dapat membantu berkoordinasi." Setelah berbicara, dia meletakkan materi yang relevan di depan Yao Guangbiao. "Semen pengikat kerja cepat yang baru, mungkinkah itu yang dibutuhkan adik iparku?" Wajah Yao Guangbiao yang semula tidak disukai Li Ke tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. "Li Ke, kapan kamu mengembangkannya?" Melihat perubahan nada bicara Yao Guangbiao yang tiba-tiba, wajah Li Ke langsung dipenuhi kegembiraan. "Presiden, saya sedang mengembangkannya beberapa waktu lalu dan baru saja berhasil mengembangkannya. Tuan Dong Hefei ini adalah pengembang semen ini." Setelah Li Ke selesai berbicara, dia memperkenalkan Dong Hefei kepada Yao Guangbiao. Dong Hefei mengangkat tangannya untuk menyesuaikan kacamatanya, memandang Yao Guangbiao, mengangkat tangannya dan menunjuk ke folder di depannya. "Halo, Presiden Yao, teknologi yang relevan dan deskripsi parameter ada di dalamnya. Anda dapat memeriksanya dengan cermat." Bertingkah lebih tenang dan tenang daripada langsung. Yao Guangbiao tidak melihat-lihat folder itu. Dia adalah orang yang kasar dan tidak memiliki kesabaran. Selain itu, dia tidak dapat memahami parameter di atas. Dia hanya berkata secara langsung, "Li Ke, ambilkan aku beberapa sampel dan ujilah sampel itu untukku di rumah." Li Ke tidak menyangka Yao Guangbiao akan begitu bahagia, dan berkata dengan cepat, "Saya memilikinya di mobil saya, ambil sekarang." Berbalik dan turun ke bawah, Yao Guangbiao duduk di sofa kulit yang lembut, merasakan jantungnya berdebar kencang. Jika ini benar-benar bagus, bukankah masalah kakak iparnya akan terpecahkan? Berpikir untuk bisa berbagi kekhawatiran dengan kakak iparnya, sang kakak merasa bahagia. Dia bahagia di dalam hatinya dan memandang Muyu, semakin mengagumi sekretaris jenderal ini. Dia memang sangat mampu. Muyu berperilaku sangat tenang dan selalu memandang Yao Guangbiao dengan senyuman dan tatapan murah hati. Hal ini membuat Yao Guangbiao semakin menghargainya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Li Ke memimpin 2 pekerja, membawa material dan batu bata, ke kantor Yao Guangbiao. "Presiden, saya membawa barang-barang itu. Menurut Anda di mana barang-barang itu akan diuji?" Meskipun Yao Guangbiao mengatakan dia ada di dalam rumah, dia tidak berani untuk benar-benar ingin berada di dalam rumah. Di sini, Yao Guangbiao menunjuk ke kantor. Li Ke kaget dan tidak berani mengambil tindakan. Ketidaksenangan melintas di wajah Yao Guangbiao. "Apa yang kamu bicarakan?" "Ya, Presiden, ini kantor Anda." Li Ke bergumam pelan, ekspresinya tidak wajar. "Ini kantor Presiden. Eksperimen sedang dilakukan di sini. Jika ini menyebar, dia mungkin akan ditertawakan alih-alih iri oleh rekan-rekannya yang lain. Jika seseorang melakukan kesalahan, siapa yang tahu bagaimana Yao Guangbiao akan membalasnya?" Dia tidak lupa kapan terakhir kali dia menyinggung Yao Guangbiao, dan hatinya masih dipenuhi rasa takut. "Berhentilah menggiling, cepatlah." Yao Guangbiao berpikir bahwa inilah yang sangat dibutuhkan kakak iparnya, jadi dia tidak bisa menunggu dan mendesak dengan keras. Muyu dan Dong Hefei telah diberitahu oleh Huo Haiyan dan mengetahui alasannya. Sekarang mereka melihat reaksi Yao Guangbiao. Diam-diam mereka merasa bahagia di dalam hati. Sebagai seorang teknisi, Dong Hefei tetap diam agar tidak berbicara terlalu banyak dan menimbulkan kecurigaan. Muyu, sebagai sekretaris jenderal, sekarang mulai memainkan peran.
dia mengerutkan kening dan berkata, "Li Ke, Anda ingin Presiden membantu berkoordinasi. Jika Anda tidak segera memberikan demonstrasi kepada Presiden sekarang, apa yang harus dilakukan? Apakah kamu menunggu?" Sekretaris Jenderal, apa saya ini, Presiden? Ada begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, tidak ada waktu yang terbuang sia-sia bersama Anda. Segera uji, atau segera keluar dengan barang-barang Anda. Nadanya serius dan penuh desakan. "Oke, aku akan mengujinya sekarang." Li Ke akhirnya mengumpulkan keberanian untuk mengatakannya. Kemudian dia melihat ke arah Dong Hefei dan berkata, "Terserah kamu untuk memerintahkan mereka." Dia tidak tahu banyak tentang produk ini, dan dia hanya melihat hasil yang bagus. Secara khusus, istrinya Zhao Hui dan Dong Hefei yang melakukannya. Dong Hefei tidak mengelak, dan berjalan keluar dengan senyum percaya diri. "Presiden Yao, saya sedikit tersinggung di kamar Anda. Bisakah Anda meminjamkan saya koran dan sebotol air? Gunakan apapun yang kamu mau, lakukan sendiri." Yao Guangbiao hanya ingin melihat efeknya segera. Dong Hefei mengambil selembar koran dan menyebarkannya di tanah, lalu meminta para pekerja untuk meletakkan batu bata di atas koran tersebut. Dia meletakkan bagian dari semen perekat kerja cepat yang baru di atas batu bata, lalu menuangkan air ke atasnya, dan setelah mendidih, dia menaruh 2 buah batu bata di atasnya. Batu bata tersebut saling menempel seperti 2 lembar kertas yang direkatkan. Kemudian dia mengambilnya dan memberi isyarat kepada Yao Guangbiao untuk memberitahunya bahwa itu sudah dilem. "Pegang sepotong dengan masing-masing tangan dan hancurkan dengan paksa. Demonstrasi di tempat itu sangat kuat." Dong Hefei tersenyum dan berkata, "Presiden, sudah direkatkan." Yao Guangbiao melihat keseluruhan proses tadi, matanya bersinar, dan dia jelas sangat terkejut. Dong Hefei melihat ekspresi Yao Guangbiao dengan jelas dan menjadi lebih percaya diri. Dia menyerahkannya kepada kedua pekerja itu, masing-masing ambil sepotong dan pisahkan dengan kuat. Oke, kedua pekerja itu setuju, tapi ada ekspresi ketidakpercayaan di wajah mereka. Menurut mereka, bagaimana mungkin mereka hanya saling menempel dan kalau tidak bisa dipisahkan, itu omong kosong. Dong Hefei tidak dapat memisahkannya karena dia tidak memiliki kekuatan. Biarkan mereka melakukannya. Itu mudah. Kedua orang itu saling memandang dan berkata, "Hati-hati jangan menggunakan terlalu banyak tenaga. Kalau tidak kita bisa jatuh jika kamu membukanya." Kata satu sama lain. Sudut mulut Dong Hefei terangkat ketika dia mendengar ini. "Kamu hanya perlu menggunakan kekuatanmu. Jika ada yang tidak beres, itu milikku." Pekerja itu terkekeh dan berkata, "Dimengerti, kami semua bisa membawa 2 hingga 300 kilogram barang sendirian. Tapi kami tidak dimanjakan seperti Anda." Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek. Dong Hefei mengangkat alisnya. "Jika kamu bisa putus, aku akan memberimu hadiah masing-masing 10.000 yuan." Nyata, ketika para pekerja mendengar tentang imbalan yang besar, mereka langsung tertarik. Tentu saja, oke, kedua pekerja itu sangat gembira dan berteriak untuk mengambil tindakan. "Muyu, ambil gambar uji lapangan." Yao Guangbiao telah terkejut dengan penampilan dan kata-kata Dong Hefei, dan segera memesannya. Muyu mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke dua pekerja itu. Kedua pekerja itu masing-masing memegang sebuah batu bata, saling memandang dan berkata pada saat yang sama, "Jika kamu menggunakan sedikit tenaga, kamu dapat memecahnya menjadi 10.000 batu bata. Berteriaklah dan gunakan kekuatanmu." Otot-otot lengan kedua orang itu, yang setebal pohon kecil di mulut mangkuk, tiba-tiba membengkak, dan jari-jari yang memegang batu bata menjadi putih karena pengerahan tenaga. Hasil kedua batu bata itu tidak bergerak. Ini. Ekspresi kedua orang itu berubah drastis. "Ayo lagi." Mereka saling berteriak dan mencoba yang terbaik lagi, tapi hasilnya tetap sama. 3 kali berturut-turut, kedua orang itu duduk terpuruk di tanah, memandangi batu bata di depan mereka. Tercengang, sekalipun ini lem terbaik, tidak bisakah efek ajaibnya muncul? Melihat Dong Hefei, dia mengaku kalah. Dong Hefei memandang Li Ke, yang mengerti, "Presiden Yao, apakah Anda puas?" Yao Guangbiao berdiri dengan heran. "Lebih dari puas. Bukankah ini obat mujarab untuk menyelesaikan masalah adik iparnya?" "Muyu, kirimkan aku videonya secepatnya." Bab 272 Saya pergi untuk membongkar aliansi perang. Setengah jam kemudian, Ji Fei dan Li Ruoxi muncul di ruang konferensi Yao Guangbiao. Mereka menerima telepon dari Yao Guangbiao dan datang setelah melihat videonya.
Mata Li Ruoxi tertuju pada wajah Li Ke. Meskipun dia juga tidak senang, dia memikirkan semen perekat yang bekerja cepat dan mengesampingkan semuanya. Direktur Li, Tuan Ji, saya akan mengatur seseorang untuk memberikan Anda demonstrasi sekarang. Li Ke sangat cerdas dan mulai mengambil tindakan secara langsung tanpa diminta oleh Ji Fei dan yang lainnya. Dong Hefei dan dua pekerja kembali bekerja sama untuk mengulangi demonstrasi dalam video tersebut. Setelah Li Ruoxi melihatnya dengan matanya sendiri, dia langsung sangat gembira. Ini luar biasa. Beralih ke Ji Fei, bukankah ini yang kita butuhkan? Dengan itu, kita dapat dengan cepat membangun rumah kesejahteraan anak-anak. Kejutan, bersemangat, bahagia seperti anak kecil. Ji Fei awalnya ingin melihat lebih dekat, tetapi melihat ekspresi bahagia Li Ruoxi, dia tidak terlalu memikirkannya, kapan itu akan mulai digunakan. Dia memandang Li Ke dan bertanya dengan santai. Li Ke buru-buru melangkah maju, kita dapat memulai produksi massal segera setelah pendaftaran. Saudara Ji, saya akan menghubungi departemen terkait sekarang dan segera menangani pendaftaran, itu akan dilakukan hari ini. Yao Guangbiao segera menelepon untuk menyelesaikan masalah, seolah-olah dia bahkan lebih cemas daripada Ji Fei. Oke, kalau begitu, selesaikan saja ini, Ji Fei tidak ragu-ragu. Jangan khawatir, Yao Guangbiao segera menelepon untuk berkoordinasi. Li Ke kembali bersiap dan mengambil pendekatan dua arah untuk mempercepat masalah pendaftaran. Mu Yu dan Dong Hefei diam-diam bahagia, tapi mereka pergi dengan tenang ke permukaan. Ji Fei dan Li Ruoxi tidak tahu bahwa guntur besar telah terjadi pada mereka. Saudara Ji, apakah kamu punya rencana untuk menelepon hari ini? Yao Guangbiao berdiri di depan Ji Fei, dengan hormat, seperti seorang pelayan. Li Ruoxi telah pergi dengan gembira dan akan kembali untuk mengatur pembangunan kesejahteraan anak. Ji Fei tetap tinggal karena hal lain. Ji Fei menunjuk ke kursi Yao Guangbiao, duduk dan ayo ngobrol. Tidak. Yao Guangbiao langsung menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati, bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani duduk di kursi bos di depan saudara Ji. Ji Fei memelototi Yao Guangbiao. Aku merasa tidak nyaman jika kamu berdiri dan berbicara merendahkanku seperti ini. Dahi, Yao Guangbiao tidak punya pilihan selain menarik kursi, meletakkan pantatnya di tepi kursi, dan duduk tegak, menatap Ji Fei dengan hormat di wajahnya, menunggu instruksi. Ji Fei mengerutkan bibirnya, apakah kamu seorang siswa sekolah dasar yang bertemu dengan guru? Yao Guangbiao, aku akan menangis, kakak Ji. Tuan Ji, apa yang sedang kamu lakukan? Yang lain takut bawahannya tidak menghormati mereka. Betapa baiknya Anda mengharapkan bawahan Anda tidak sopan. Perlakukan aku sebagai bawahanmu. Lihatlah bagaimana kamu duduk santai ketika kamu berada di bawah bawahanmu, dan bagaimana kamu duduk sekarang. Berdebar, Yao Guangbiao menggeser pantatnya dan langsung duduk di tanah. Mata Ji Fei melebar. Apakah kamu duduk di tanah di depan bawahanmu? Kakak Ji, aku tidak berani duduk di depanmu. Suara Yao Guangbiao terdengar seperti sedang menangis. Otak saya bekerja dengan cepat, memikirkan kembali untuk melihat apakah saya telah melakukan kesalahan, tetapi saya tidak menyadari bahwa saya telah melakukan kesalahan untuk waktu yang lama. Berdiri, duduklah di kursi, bersandar. Ji Fei mengeluarkan serangkaian instruksi, dan Yao Guangbiao sangat ketakutan sehingga dia segera mengikutinya. Dia tampak seperti boneka kartun, menatap Ji Fei dengan matanya. Terkejut, takut, bingung, setelah Yao Guangbiao duduk, dia melihat ke arah Ji Fei dan merasakan kakinya tergantung di udara dan dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Orang-orang memandang Ji Fei dengan mata tercengang. Puff, Ji Fei tertawa, tubuh Yao Guangbiao langsung menjadi rileks. Ji, kakak Ji, kamu, ada apa sebenarnya denganmu? Dia merasa Ji Fei sedikit berbeda hari ini, seperti inilah rupa seorang ketua. Ji Fei berkata sambil tersenyum. Ketua, Yao Guangbiao memandang Ji Fei dengan tercengang. Saudara Ji, saya tidak punya teman sekarang. Ji Fei mengangguk. Saya tahu, saya hanya ingin mendirikan perusahaan keamanan sekarang. Tidak ada orang yang cocok untuk menjabat sebagai ketua, jadi saya akan membiarkan Anda mengambil alih masalah ini. Ketika Yao Guangbiao mendengar ini, dia santai dan berkata, Saudara Ji, kamu dapat mengatur apapun yang kamu inginkan. Yao Guangbiao sangat puas membayangkan bisa bekerja untuk Ji Fei, dengan senyuman santai di wajahnya. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa dianggap sebagai ketua,
masih ada sesuatu yang perlu dilakukan. Tubuh Yao Guangbiao menjadi sangat rileks saat ini. Saudara Ji, tidak peduli bagaimana Anda mengaturnya, di kota Ninghai, biasanya tidak ada yang tidak dapat saya lakukan yang harus saya lakukan. Sangat percaya diri, bahkan dengan ekspresi ingin mengekspresikan diri. Ji Fei mengangguk, itu bagus, Anda akan mendaftarkan perusahaan keamanan nanti, dan kemudian kami akan membongkar aliansi tersebut. Ruangan itu sangat sunyi. Ji Fei menyaksikan dengan matanya sendiri saat tubuh Yao Guangbiao meluncur langsung dari kursi ke tanah lagi, dan pantatnya jatuh ke tanah tanpa mengeluarkan suara. Dia menatap Ji Fei dengan mata bingung dan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti orang bodoh yang terpana mendengar kabar buruk itu, seolah-olah dia sudah lupa siapa dirinya. Ji Fei mengangkat alisnya, Yao Guangbiao, apa yang kamu lakukan? Yao Guangbiao berusaha keras untuk membuka mulutnya, tapi gagal membukanya beberapa kali. Akhirnya, dia mengangkat tangannya dan mencubit dirinya sendiri dengan keras, menjerit sebelum dia bangun. Kakak Ji, apakah kamu baru saja bercanda? Apakah aku sedang bermimpi, pergi dan bongkar aliansi? Aku pasti salah dengar, kan? Yao Guangbiao memandang Ji Fei dan hampir menangis. Dia merasa seperti baru saja disambar petir sebelum badai, dan akan tenggelam dalam badai tersebut. Bongkar aliansi, bukankah ini lelucon? Itulah keberadaan Ninghai yang seperti dewa. Kakak Ji hebat, Kakak Ji bisa bertarung, tapi Zhan Meng bukanlah pecundang, dia adalah karakter yang benar-benar hebat. Dia memiliki ribuan murid, dan Zhan Tiangsu dikatakan telah mencapai tingkat dewa perang. Untuk membongkar aliansi, 100 orang di antara dia, Yao Guangbiao, akan dibuang seperti anjing mati. Biarpun aku mati, aku tidak berani pergi. Ji Fei menggelengkan kepalanya. Benar, baru saja, aku memintamu untuk tidak berani duduk di kursi di depanku, dan memintamu untuk membongkar aliansi. Bukankah itu lelucon? Sepertinya reputasimu, Yao Guangbiao, sia-sia, orang lain mungkin pernah mengujimu di masa lalu. Lupakan, aku akan melakukannya sendiri. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan mulai pergi. Beberapa kata terdengar seperti guntur bagi Yao Guangbiao, dan dia tiba-tiba berdiri. Saudara Ji, kamu, mohon tetap di sini. Apakah kamu berani membubarkan aliansi? Tenggorokan Yao Guangbiao terpelintir dan dia menelan seteguk air liur. Saudara Ji, apakah kamu tidak mengenal kota Ninghai? Aliansi ini adalah... Aku hanya bertanya apakah kamu berani membubarkan aliansi? Ji Fei tiba-tiba mengangkat suaranya. Saudara Ji, apakah mereka menyinggung perasaanmu? Yao Guangbiao bertanya ragu-ragu. Zhan Tiangsu ingin merebut tanah Lan Jiachun. Zhan Tiangsu ingin secara paksa merebut tanah di zona pengembangan grup Li yang baru. Zhan Tiangsu ingin merebut grup Li yang baru. Ledakan. 3 kata Ji Fei seperti 3 guntur, dan Yao Guangbiao langsung tercengang. Akhirnya, aku akan membongkar aliansi itu. Bab 273 aku. Yao Guangbiao, bersamamu dalam suka dan duka. Yao Guangbiao menegakkan punggungnya, berdiri dan hendak berjalan keluar. Dia sangat marah, meskipun aliansi Zhan menakutkan dan menakutkan. Tuntutan Zhan Tiangsu telah melampaui batas dan bahkan menamparkan wajah Yao Guangbiao sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun mengalami pasang surut di Ninghai, Yao Guangbiao menjadi sangat jelas bahwa yang lemah akan memakan yang kuat. Dalam hati, saya takut dengan aliansi Zhan, dan saya tidak ingin mengambil inisiatif untuk menyinggung aliansi Zhan. Namun pendekatan Zhan Meng melampaui batasnya dan membuatnya berpikir untuk mengalahkan musuh. Terlebih lagi, ada Kakak Ji di sisinya. Di matanya, Kakak Ji adalah dewa, dewa yang bisa memuluskan segalanya. Tuhan telah berfirman, apakah dia masih bisa mundur? Oke, Ji Fei menepuk bahu Yao Guangbiao. Saudara laki-laki Yao Guangbiao dari Ninghai yang tak kenal takut telah kembali lagi. Yao Guangbiao, yang baru saja berdiri tegak, terhuyung dan hampir terjatuh. Saudara Yao Guangbiao, itu diteriakkan oleh orang lain, bukan Kakak Ji. Dia benar-benar merasa menjadi sasaran ejekan Kakak Ji hari ini. Saudara Ji, saya akan mendaftarkan perusahaan keamanan sekarang. Haruskah saya membawa beruang hitam dan yang lainnya langsung ke pihak aliansi Zhan? Atau apakah Anda punya pengaturan? Ji Fei mengangguk puas. Selama periode ini, dia mengamati bahwa sejak kedatangannya dan pengunduran diri Yao Guangbiao dari perusahaan, dia jelas-jelas menjadi rendah hati.
Dan dia lebih berhati-hati dari sebelumnya, seolah dia takut membuat dirinya marah. Jadi hari ini, dia dengan sengaja meminta Yao Guangbiao untuk duduk di depannya, dan kemudian dengan sengaja memberitahunya tentang hal itu untuk membuatnya takut. Bagi Yao Guangbiao, perasaan dan kegembiraan Bunge Jumping seperti dunia es dan api, dan dia tampak tercengang. Namun ketika dia akhirnya berdiri, dia terhibur dan tampak menjadi orang yang berbeda. Itu hal yang bagus, inilah orang yang dia kagumi. Kamu tidak perlu mengajak orang untuk membongkarnya. Yao Guangbiao tercengang, pergilah dan daftarkan perusahaan keamanan sekarang, lalu biarkan Tie Xiong Tiehan dan yang lainnya bergabung sebagai penjaga keamanan. Zhan Tiangsu akan kembali besok. Kalau begitu, dia akan menantangku. Aku akan menghancurkan Zanmeng. Kantor pusat perusahaan keamananmu akan berlokasi di Zanmeng. Langkah selanjutnya, kumpulkan semua properti aliansi dari saya. Anda bertanggung jawab merawat properti yang dapat melihat matahari, dan saya akan menangani semua properti abu-abu. Yao Guangbiao telah berkonsentrasi mendengarkan dengan cermat. Setelah mendengarkan, dia merasa bingung. Dalam kata-kata Ji Fei, Zanmeng seperti ayam yang lemah. Membersihkan Zhan Tiangsu sepertinya seperti membersihkan ayam. Yang paling arogan adalah mereka ingin mendirikan kantor pusat perusahaan keamanan di Zanmeng. Ini bahkan pemimpin kota Ninghai, Zhao, tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Tapi entah kenapa, meski itu terdengar seperti lelucon baginya, dia merasa sangat percaya diri di dalam hatinya, seolah semuanya sederhana. Tetapi, Saudara Ji, semua ini baik-baik saja, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa Zhan Tiangsu bukanlah orang yang sia-sia. Dia adalah seorang master sejati. Maksudmu aku tidak bisa melakukannya, kan? Ji Fei bertanya dengan sudut mulut terangkat. Tidak. Kepala Yao Guangbiao menggeleng seperti mainan. Adegan kakak Ji mengusir lawannya masih mengejutkan. Maksudnya itu apa? Maksud saya, Didi. Ponsel Ji Fei berdering. Melihat itu bukan panggilan seorang kenalan, dia ragu-ragu sejenak dan menekan tombol jawab. Ji Fei, aku di sini untuk memberimu tantangan. Suara arogan Luo Yutian datang dari dalam. Siapa kamu? Ji Fei mendengarnya dan pura-pura tidak tahu. Luo Yutian, murid terhebat dari pemimpin perang. Nada suaranya tinggi dan arogan, memikirkan kesombongan Ji Fei di telepon sebelumnya. Luo Yutian sudah sangat membenci Ji Fei dan ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Zhan Tiangsu, yang berdiri di sampingnya, sangat puas. Dia pasti memiliki sikap mendominasi seperti ini terhadap Ji Fei. Apakah Zhan Tiangsu bersamamu? Ada yang ingin kutanyakan padanya, Ji Fei berkata dengan tenang. Luo Yutian awalnya ingin menolak, tetapi Zhan Tiangsu di sampingnya mendengarnya melalui speaker telepon dan berbicara lebih dulu. Ji Fei, apa yang terjadi? Aku memberimu pemberitahuan, memberitahu. Wajah Zhan Tiangsu penuh dengan senyuman dan nadanya penuh bercanda. Dia menulis surat tantangan kepada Ji Fei, dan Ji Fei memberitahunya. Saya ingin mendirikan perusahaan keamanan. Tidak ada tempat yang cocok untuk mendaftarkan perusahaan, jadi saya akan menempatkan tempat pendaftaran di aliansi Anda. Masalah ini resmi menjadi milik Anda. Senyuman di wajah Zhan Tiangsu langsung membeku, dan semua orang tercengang saat itu juga. Dia itu konyol, tepatnya, dia merasa telah melihat orang bodoh. Seseorang berani mengatakan hal seperti itu di hadapannya, orang pertama dan satu-satunya di kota Ninghai. Apakah menurut Anda aliansi perang akan berpindah tangan? Patah, Luo Yutian, yang sedang memegang ponsel, menjabat tangannya dan menjatuhkan ponselnya ke tanah. Zhan Tiangsu tiba-tiba terbangun. Ji Fei, aku akan menghancurkanmu. Ceka, Ji Fei mengeluarkan suara menghina. Aku tahu kenapa Qin Yong begitu membual. Ternyata dia mempelajarinya darimu. Ji Fei, kamu. Jadi kalian semua pandai menyombongkan diri. Tapi jika kalian membual di depanku, kalian bodoh. Tahukah kalian? Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Zhan Tiangsu merasa nafasnya tersendat dan dia hampir muntah darah di tempat. Dia belum pernah bertemu orang yang lebih sombong dari Ji Fei. Mengambil napas dalam-dalam, Ji Fei, lusa, aku akan bertarung hidup atau mati denganmu di Mudbar. Bisa, aku kalah, aliansi ini milikmu, bisa. Kamu kalah, grup Li yang baru adalah milikku. Ini tidak akan terjadi, Ji Fei. Mereka yang menyombongkan diri itu idiot, aku juga akan mengatakan ini. Berikan pada dirimu sendiri, Ji Fei menyela dulu.
Patah, telepon ditutup, ada seringai menghina di wajahnya. Di sisi lain, Zhan Tiangsu telah mencoba yang terbaik untuk meneriakkan kata-kata selanjutnya, tetapi terhenti. Tenggorokannya tercekat dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Sangat sombong, ini sangat menjengkelkan. Yao Guangbiao berdiri dengan bodohnya di kantor. Dia pernah mengira Ji Fei tidak mengenal Zhan Tiangsu atau tidak mengenal Zhan Tiangsu, jadi dia begitu sombong. Sekarang saya tahu bahwa Ji Fei bahkan lebih sombong di depan Zhan Tiangsu daripada di depannya. Ini hanya tak tertandingi. Yao Guangbiao, jaga urusan perusahaan keamanan. Lusa, semua properti aliansi akan diambil kembali. Tiexiong Tiehan dan timnya akan secara resmi memulai debut mereka di kota Ninghai. Yao Guangbiao berusaha keras mengendalikan kegugupannya dan mengangguk. Saudara Ji, jangan khawatir. Saya mengerti. Sangat bersemangat. Namun, ini juga sangat rumit. Ji Fei menepuk bahu Yao Guangbiao dan berkata, tenang, akan ada lebih banyak adegan besar bersamaku di masa depan. Aku tidak tahan. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Yao Guangbiao, Ji Fei sudah mengangkat kakinya dan berjalan keluar. Yao Guangbiao tidak tiba-tiba bereaksi sampai Ji Fei berjalan ke pintu, dan berlutut di belakang Ji Fei sambil menjatuhkan diri. Saudara Ji, mulai sekarang, aku, Yao Guangbiao, akan mendampingimu dalam suka dan duka. Bang, suara dering terdengar di belakangnya. Ji Fei memiliki senyuman di wajahnya, awannya tipis dan anginnya lembut. Bab 274. Memperbaiki jalan papan secara terbuka dan diam-diam mengunjungi Cencang. Ketua, Huo Haiyan menelepon Anda lagi. Jessica menyerahkan telepon kepada Jefferson. Jefferson sedang duduk di sofa dengan ekspresi santai saat itu. Pertemuan kemarin tiba-tiba berakhir dan tidak ada yang mengurus urusannya, yang membuatnya sangat santai. Pemilik pintu perempuan mengatakan bahwa penggunaan semen perekat kerja cepat yang baru akan memberinya kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia tidak diberitahu tentang solusinya. Hal ini membuatnya benar-benar santai dan hanya menunggu kabar. Dia dengan santai menghubungkan telepon. Huo, apakah ada kabar baik? Huo Haiyan merasa sangat santai ketika mendengar nada santai Jefferson. Dia selalu gugup untuk berkencan dengan Jefferson karena Jack ketahuan. Ketua, Dong Hefei dan Muyu baru saja menelepon pada saat yang sama, memberitahu mereka bahwa ada peluang untuk penggunaan semen perekat kerja cepat yang baru. Apa? Katakan padaku. Jefferson duduk tegak dan teriakan gembira datang dari ujung sana. Huo Haiyan bahkan lebih bahagia, yang menunjukkan bahwa Jefferson sangat tertarik dengan berita tersebut, dan bahkan lebih bersemangat. Ketua, mereka mengatakan bahwa grup Li baru sangat mendesak mengenai semen ini. Bahkan Yao Guangbiao sangat cemas hari ini. Huo Haiyan menceritakan narasi kedua orang tersebut. Setelah mendengarkannya, Jefferson mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Dia sepertinya telah melihat adegan di mana panti asuhan runtuh dan grup Li baru terjerumus ke dalam kehancuran. Kegembiraan itu terlihat jelas. Huo, kalian bertiga telah memberikan kontribusi yang besar, dan saya pasti akan menghadiahi kalian dengan baik untuk ini. Sekarang berikan saya 3 akun kalian, dan saya akan menghadiahi kalian 10 juta, dan masing-masing akan diberi hadiah 5 juta. Terima kasih, Ketua. Huo Haiyan juga sangat terkejut dan segera memberitahukan akun tersebut, dan Jefferson segera mengatur seseorang untuk menanganinya. Jefferson menyuruhnya menutup telepon. Huo Haiyan di sisi lain baru saja menutup telepon ketika dia menerima berita kedatangan 10 juta, dan dengan penuh semangat melambaikan tinjunya 2 kali. Sebagai ketua distrik Longguo, dia tidak kekurangan uang, tapi dia juga tidak terlalu kaya. 10 juta adalah sesuatu yang banyak orang tidak akan pernah bisa mendapatkannya seumur hidup mereka. Memikirkan Dong Hefei dan Muyu menerima hadiah uang, mereka pasti akan menjadi lebih positif dan sama-sama bersemangat. Jefferson baru saja menutup telepon ketika sambungan video di teleponnya berdering. Dia segera melambai kepada Jessica, yang segera keluar. Jefferson menekan tombol telepon. Kali ini adalah pertemuan kontak sepihak antara dia dan wanita pemilik pintu. Jefferson, saya telah mengatur kesempatan untuk menggunakan semen perekat kerja cepat yang baru. Selebihnya tergantung pada Anda. Saya mengerti. Langsung ke intinya dan langsung ke intinya. Dimengerti, aku akan mengurusnya. Ada pepatah lama di kerajaan naga, bangun jalan papan secara terbuka dan bangun gudang secara diam-diam. Tahukah kamu? Jefferson tercengang.
Apa maksudmu? Semen perekat kerja cepat yang baru adalah sebuah konspirasi. Hati-hati agar tidak terekspos. Untuk memastikan konspirasi berhasil, apakah Anda ingin bekerja sama? Nada suara pemimpin sekte wanita itu menunjukkan ketidakpuasan. Jefferson jelas belum menemukan caranya dan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Mata pemimpin sekte perempuan itu menunjukkan ketidakberdayaan yang dingin, dan dia mengutuk babi bodoh di dalam hatinya, atur orang untuk bernegosiasi dengan grup Lee baru, menjajaki kerjasama investasi, dan mengalihkan perhatian grup Lee baru. Jefferson sepertinya terbangun dari mimpinya. Oke, saya akan melakukannya sekarang. Ingat, jika grup Lee baru menolak, kita harus mencari cara lain untuk mengalihkan perhatian mereka dan mencoba membuat perhatian mereka kurang terfokus pada penggunaan semen perekat kerja cepat yang baru. Jernih, Jefferson tahu bahwa pemimpin sekte perempuan itu sangat marah. Dia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan tubuhnya sedikit kedinginan. Berbunyi, terdengar suara video digantung, dan Jefferson melepas topengnya, dahinya dipenuhi keringat dingin. Tetapi hatiku penuh dengan kegembiraan dan keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa pemimpin sekte perempuan tidak ingin membunuhnya, yang memenuhi hatinya dengan kegembiraan, dan dia melambaikan tangannya 2 kali dalam kegembiraan. Angkat telepon dan hubungi langsung Huo Haiyan. Huo Haiyan baru saja membuat janji dengan sekretaris wanitanya untuk pergi bersenang-senang. Ketika dia melihat telepon Jefferson, dia segera menjawab panggilan. Halo, Ketua. Huo, Anda harus segera pergi ke kota Ninghai untuk membahas kerjasama dengan ketua grup Lee yang baru. Lebih cepat lebih baik. Huo Haiyan tercengang. Ketua, kita adalah musuh. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Jefferson menghela nafas panjang. Rasa frustasi yang dia rasakan di hadapan pemimpin sekte wanita tadi menghilang, dan digantikan oleh semacam amarah yang hendak ditindas dan dimarahi oleh bawahannya. Kata-kata pemimpin sekte sangat dingin. Saya sangat bodoh, tetapi, apakah kamu babi? Tentu saja kamu harus bernegosiasi dengannya tentang pembiayaan atau pembelian saham. Melampiaskan ketidakbahagiaannya kepada Huo Haiyan. Huo Haiyan berdiri tegak. Ekspresi sekretaris putrinya yang baru saja ada di pikirannya menghilang tanpa jejak, dan ekspresi gugup muncul di wajahnya. Jangan khawatir, Ketua. Saya pasti akan menanganinya. Ingat, jalan papan harus dibangun secara terbuka dan gudang secara rahasia. Tujuannya untuk menutupi penggunaan semen perekat kerja cepat yang baru. Ketuanya sangat pintar, bahkan dia menggunakan taktik cerdik seperti Long Guo. Grup Lee baru pasti akan runtuh kali ini. Huo Haiyan dengan cepat menyanjungnya untuk memenangkan hatinya. Mendengus, itu hanya seorang pria yang membangun jalan papan, diam-diam berkomplot melawan Chen Chang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ketua itu bijaksana, menunggu kabarmu. Jefferson menutup telepon dengan bangga. Saat berikutnya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan mulai bertanya tentang membangun jalan papan, diam-diam mencoba mencari tahu apa maksud Chen Chang. Apa maksudnya? Saya benar-benar tidak mengerti. Di dalam perusahaan dekorasi bahan bangunan Zhengyang. Tuan Dong, Anda harus bekerja keras untuk produksi ini. Anda harus memastikan kualitas dan kecepatan. Grup Lee yang baru sangat diminati dan harus memenuhinya. Lee memandang Dong Hefei dengan senyuman di wajahnya dan berkata, saya baru saja keluar sebentar dan mendapatkan nomor telepon Yao Guangbiao. Semua registrasi telah selesai, dan sekarang kami dapat meningkatkan produksi. Memikirkan semen yang begitu canggih dan biayanya yang rendah, dia sepertinya melihat uang mulai mengalir ke arahnya secara terus-menerus. Dong Hefei masih memasang ekspresi tenang dan mengangkat tangannya untuk menyesuaikan kacamatanya. Manajer Lee, apakah Anda perlu membayar saya sebagian uangnya dulu? Dong Hefei, yang baru saja menerima hadiah 5 juta, kini sangat tertarik pada uang. Lee menggosok tangannya. Tuan Dong, kami sudah menyepakati komisi penjualan. Kuncinya belum terjual dan tidak ada uang. Bagaimana pendapat Anda tentang saya? Istri Lee Zhao Hui, yang duduk di sebelahnya, berdiri sambil tersenyum. Tuan Dong, mengapa Anda tidak membiarkan suami saya memberi Anda 1 juta dulu? Dia mengedipkan mata pada Dong Hefei, lalu menoleh ke arah Lee beri Tuan Dong 1 juta dulu, lalu Tuan Dong dan saya akan pergi ke sana dan mengambil alih produksi. Lee langsung mendengar arti kata-katanya, dan perasaan tidak nyaman di hatinya menghilang, dan senyuman segera muncul di wajahnya. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu, istriku. Kuharap Tuan Dong tidak akan melakukannya, terlalu pendek, dan aku akan menebusnya nanti. Setelah berbicara,
dia menulis cek senilai 1 juta dan menyerahkannya kepada Dong Hefei. Dong Hefei mengambil cek itu dan berdiri dengan enggan. Oke. Terima kasih, Tuan Dong. Zhao Hui memutar pinggangnya dan berjalan ke depan untuk memimpin. Li Ke mengangkat tangannya dan menyentuh kepala hijaunya, tapi ketika dia memikirkan tentang uang. Tahan, jika laki-laki punya uang, akan ada perempuan. Bab 275 pemandangan di dalam mobil. Sayang, aku tahu ini sedikit merugikanmu. Tapi mari kita lihat jangka panjangnya, oke. Tangan Zhao Hui meluncur dengan lembut ke kaki Dong Hefei, dan kuku hitam panjangnya menggunakan sedikit tenaga untuk menggerakkan saraf Dong Hefei. Seberapa jauh dalam jangka panjang, Dong Hefei memegang tangan Zhao Hui dan tampak cemas. Setelah semen perekat kerja cepat kita yang baru menghasilkan banyak uang kali ini, dan Anda mendapatkan uangnya, saya akan menceraikannya dan mendapatkan uang darinya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak uang, dan tidak akan ada masalah di masa depan. Ini hari yang menyenangkan. Zhao Hui berkata dengan semangat dan harapan. Sudut mulut Dong Hefei terangkat, dengan rasa jijik di hatinya. Ekspresinya sangat tenang. Oke, kalau begitu terserah kamu. Siapa yang membuatku jatuh cinta padamu? Seekor rubah betina. Menjijikan? Aku bukan rubah betina. Setelah Zhao Hui selesai berbicara, dia dengan hati-hati melemparkan dirinya ke pelukan Dong Hefei yang sedang mengemudi, dan kemudian pergi ke jalan raya. Dong Hefei mencibir dalam hatinya, pasangan yang aneh. Sang suami rela menjadi suami yang istrinya tidak setia, dan sang istri berencana membunuh suaminya. Namun, memikirkan uang dan posisi manajer umum setelah menyelesaikan tugasnya, dia menahannya. Sedangkan untuk wanita di depan saya, anggap saja menghabiskan uang untuk menemukannya di jalan, setidaknya dia tidak menjadi produk jelek di jalanan. Kedua orang itu pergi ke taman, Ji Fei kembali ke perusahaan, dan sekretaris Li Ruoxi baru saja selesai melaporkan pekerjaannya dan pergi. Kamu kembali tepat pada waktunya, ada yang ingin kubicarakan denganmu sekarang. Ada apa? Ji Fei duduk di sofa dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia bahkan tidak menyebutkan tanggal yang baru saja dia lakukan dengan Zhan Tiangsu, seolah dia mengabaikannya begitu saja. Huo Haiyan, ketua grup Peiko Distrik Longguo, baru saja menelepon dan membuat janji untuk makan malam di kamar pribadi Hotel Ninghai pada pukul 6 malam untuk membahas masalah kerjasama. Oh, Ji Fei tertawa kecil. Jefferson ada di Long Country, tepat di Ninghai, dia tidak muncul, dan membiarkan Huo Haiyan, yang kalah, muncul. Menarik sekali. Apakah ini upaya untuk meningkatkan statusnya? Li Ruoxi berdiri dan berkata, saya pikir mungkin ada makna yang lebih dalam dari masalah ini. Mata Ji Fei berbinar. Meskipun dia hanya mengatakannya dengan santai, dia juga menguji Li Ruoxi untuk melihat wawasannya. Saya tidak menyangka dia akan meragukannya secara langsung, tapi dia tetap sangat puas. Saya adalah manajer umum grup Li baru, dan dia adalah ketua grup PEK Distrik Longguo. Jika Jefferson yang maju, pantas jika ketua ayah saya yang maju. Tetapi mereka jelas semua tahu bahwa saya sebenarnya yang bertanggung jawab atas perusahaan, dan mereka dengan cerdik menggunakan metode ini untuk memastikan keadilan dan kewajaran, sehingga kami tidak dapat menemukan alasannya. Sebenarnya tidak masuk akal kalau mereka membicarakan kerjasama. Tidak ada kerjasama di antara kita, tapi ranting zaitun ini tidak diterima, dan terkesan kita pelit dan terkesan takut pada mereka. Ini serangkaian desain. Bang, Ji Fei tersenyum dan bertepuk tangan. Sayang, apa yang kamu lakukan selama 3 hari? Li Ruoxi, yang sedang memikirkannya, merasa sedikit bingung dan mengerutkan kening. Kekacauan apa ini? Kita sudah berpisah selama 3 hari, jadi kita harus memperlakukan satu sama lain dengan kagum. Ya, itu saja. Lihat saya, seorang siswa kelas 2 yang buta huruf, yang bahkan tidak bisa melakukan ini. Anda, Li Ruoxi ingin mencekik Ji Fei sampai mati, tapi saat ini, dia masih punya waktu luang untuk berdebat dengannya. Bagaimana jika dia buta huruf, maka mungkin tidak akan ada lagi orang yang buta huruf. Ji Fei berpura-pura tidak melihatnya. Istriku benar-benar berbeda. Dia melihat segala sesuatunya secara mendalam dan menyeluruh. Dalam hal ini, ayo pergi. Lagi pula, ada yang mentraktir kita. Jika kamu tidak makan, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Jika mereka mengusulkan rencana kerjasama yang menggiurkan, apakah kita setuju atau tidak? Li Ruoxi sebenarnya ingin mengetahui pendapat Ji Fei yang sebenarnya tentang masalah ini. Saya tidak menyetujui syarat kerjasama apapun. Ji Fei tiba-tiba menjadi dingin.
Kenapa? Li Ruoxi bingung. Pact Group cepat atau lambat akan menjadi perusahaan yang dihapuskan dari daftar di Longguo, dan kami tidak dapat bekerja sama dengan mereka. Li Ruoxi tertegun sejenak. Kata-kata Ji Fei membuatnya merasa merinding, jenis rasa dingin yang menembus hatinya. Mengangguk secara langsung. Oke, aku mengingatnya. Ji Fei tiba-tiba tersenyum dan menatap Li Ruoxi. Sayang, apa arti perpisahan 3 hari? Itu hanya seorang teman yang belum kulihat selama 3 hari. Oh, Ji Fei sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Apa pendapatmu? Li Ruoxi bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir pria itu akan pergi, jadi saya bekerja dengan istri saya 3 kali. 3 hari yang sibuk? Apa maksudmu? Apa arti kata terakhir? Mulut Ji Fei melengkung. Kata terakhirnya bukan, satir. Abnormal, bajingan, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Li Ruoxi bergegas mendekat seperti orang gila. Saat ini, saya ingin mencabik-cabik Ji Fei. Bajingan ini sebenarnya bisa memahami hal itu. Lucunya saya belum mengetahuinya. Saya memikirkannya sesuai dengan perkataannya, dan hampir mengatakannya. Haha, Ji Fei tersenyum dan berlari keluar. Pukul 6 sore, Ji Fei dan Li Ruoxi muncul di pintu Hotel Ninghai. Penjaga keamanan di pintu melihat Ji Fei dan menyapanya dengan antusias. Tuan Ji, Anda berada di kamar pribadi mana? Sekarang Ji Fei adalah pahlawan hebat di mata mereka. Bisakah Anda membantu saya memeriksa kamar pribadi mana yang dipesan oleh seseorang bernama Huo Haiyan? Setelah Ji Fei selesai berbicara, Li Ruoxi hendak berbicara, karena dia sudah memberitahu Zailun Tianxia tentang kamar pribadi, jadi mengapa dia bertanya? Tunggu sebentar. Penjaga keamanan segera berteriak melalui interkom, dan segera mengetahui bahwa itu adalah kamar pribadi di dunia. Adapun kamar pribadi di dunia, orang sudah tiba. Ji Fei mengangguk. Oke, saya mengerti, carikan saya 2 kursi dan bawakan saya meja kopi. Penjaga keamanan tidak tahu kenapa, jadi dia mengangguk secara mekanis, dan segera mengatur seseorang untuk membawa kursi dan meja kopi dan meletakkannya ke arah pintu yang ditunjuk oleh Ji Fei. Sayang, ayo duduk, wajah Li Ruoxi penuh kebingungan. Bukankah mereka sudah tiba? Pertemuan Li Ruoxi hari ini hanyalah formalitas. Berharap bisa bertemu secepatnya dan mengakhirinya serta pergi secepatnya. Sikap Ji Fei, kesan buruknya sebelumnya terhadap Jack, dan serangan Pact Group terhadap Sui Muhan membuatnya sama-sama marah. Ayolah, ini semua tentang wajah. Sekarang melihat Ji Fei duduk di sini tanpa masuk, dia sedikit bingung, jadi dia bertanya. Apakah kita di sini? Kita di sini juga. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menarik kursi dan menarik Li Ruoxi untuk duduk. Li Ruoxi duduk dengan bingung, hatinya cemas. Ji Fei diam-diam berpikir dalam hatinya, Pact Group sekarang memohon untuk bekerja sama dengan New Li Group, dan Jefferson mengirim seekor anjing, tetapi dia masih berani bertanya pada Dada dan tidak menyambutnya di pintu. Kamu sangat lusuh. Sudah ada udara dingin di wajahnya. Pelayan segera membawakan teh dan kopi untuk Ji Fei dan Li Ruoxi. Keduanya duduk di sini seolah-olah tidak ada orang di sekitar, memandangi pemandangan di luar. Apalagi itu menjadi pemandangan di mata sekelompok pria yang berjalan mendekat, bersambung.